Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Wah, trading hari ini rebound marketnya ya. Ya, seperti kita bilang dong kemarin ya. Tidak usah khawatir, hari Senin itu biasa bikin galau. Walaupun isu perang dan karena permintaan teman-teman, saya sudah bahas sebelumnya ya. Perang seperti apa dan kenapa sampai perang sih? Kita sudah bikin di video sebelumnya. Hari ini udah lebih tenang dong. Setidaknya kita udah lebih tahu deh. Kalau sampai perang, apa dampaknya terhadap ekonomi kita. Dan sekarang kita sudah lebih tenang dan ternyata marketnya rebound. Kalau marketnya udah rebound, terus enaknya gimana nih? Ya udah tinggal atur strategi aja. Tinggal pilih mana yang posisi masih buy on weakness. Jangan beli yang sudah terbang, yang sudah FOMO. Emang ada beberapa emiten yang terlihat menggiurkan sekali. Wah, ini kayaknya kalau nggak masuk nih sayang. Walaupun sudah tinggi. Terus kalau gitu strategi gimana? Simple strateginya. Masuk sedikit demi sedikit ya. Masuk bertahap dengan kategori yang menurut Bapak Ibu relatif kecil, tapi cukup intens dan sebaiknya masuk di atas jam 2. Itu lebih bagus. Jadi kalau seumpama tiba-tiba market berubah arah pun, setidaknya kita masih masuk berkala, masih masuk sedikit, dan money managementnya juga masih oke. Tinggal dicek risk and reward-nya aja. Itu kalau beberapa emiten kondisinya sudah terbang tinggi. Kalau disuruh milih, Pak, ini yang sudah terbang, dan ini yang belum terbang, pilih yang mana? Kalau saya merekomendasikan Bapak Ibu yang baru mau entry, tentu saja saran saya pilih yang belum terbang ketimbang yang sudah terbang. Ada beberapa emiten kok yang kita bisa rekomendasikan ke Bapak Ibu. Itu masuk di segmen rekomendasi. Setiap hari kita sudah bagikan loh, ya. Kalaupun ada beberapa emiten yang belum terbang, tunggu aja. Biasanya habis 1-2 hari, kemudian dia bisa terbang. Jadi biasanya saya rekomendasi itu nggak dulu, besok langsung ngegas. Biasanya dia ada yang swing-swing sedikit dulu, ya, koreksi sedikit, koreksi wajar. Nanti habis itu baru lanjutkan tren naiknya. Oke, kita coba langsung masuk ke market review. Bagaimana kondisi IHSG hari ini? Nah, ini dia IHSG hari ini. Luar biasa baik ya. Dan IHSG hari ini membukukan transaksi yang lumayan cukup oke ya, 11,45 triliun. Tapi masih masuk kategori low. Volumenya masih masuk kategori low karena saya tidak tahu. Mungkin transaksinya terlihat 11 triliun termasuk besar, tapi dia di emiten yang saham-saham yang besar, yang jumbo, yang valuasinya mungkin di atas berapa ribuan lah ya. Jadi sehingga beli berapa lot saja, kuantitinya, turnovernya sudah besar, sudah berasa ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi walaupun begitu yang penting IHSG-nya naik ya. Cuma sayangnya volumenya low. Artinya apa? Ya kita pokoknya kalau lihat kondisi kita, kondisi COVID kayak begini, bisa saja tiba-tiba ada kondisi yang ya KLB atau gimana yang membuat IHSG koreksi lagi. Tapi kalau kondisi saya lihat saat ini dari dalam negeri, rasanya tidak ada katalis negatif yang membuat IHSG koreksi. Kecuali yang tadi saya bilang tadi, perang. Itu kondisi global ya. Kalau saat ini sih IHSG cenderung bergerak masih intake, masih ada di jalur uptrendnya dan berpeluang untuk break all time high lagi. Dan hari ini asing membukukan net buy 616 miliar. Wow, ya oke, cukup bagus. Secara kemarin cuma 100-an miliar, sekarang 600 miliar. Keren. Ya, berarti jangan-jangan mulai pada masuk blue chip lagi nih ya. Volume low tapi IHSG naiknya cukup signifikan. Jangan-jangan mulai ini nih. Coba kita nanti cek, kita lihat sektoralnya. Biasanya sektor finance ya yang ngedrive. Coba kita cek sektoralnya. Nah, ini dia sektoralnya, sektor basic ya, kemarin sudah turun, 2 hari turun berturut-turut dan tertahan level support selendang. Hari ini
bagus, tidak buat lower low, dia mulai mantul. Harapan saya besok lanjut lagi, mantul lagi, membawa candle biru tua. Kita coba lagi ya. Sementara sih masih kita coba cek dulu, pantau-pantau dulu ya. Kalau habis itu consumer cyclicals, nah kena selendang juga. Tadi udah padahal udah bagus tuh, ya udah bagus dia, wah udah keren. Dia kayak gini, bikin galau. Tapi it's okay. Moga-moga besok bisa naik lagi, ya besok bisa lanjut lagi, naik di atas selendang setidaknya. Jadi bisa kembali powerful lagi, ya bisa naik lagi. Terus habis itu ada sektor energi. Nah, ini seperti yang kita sudah sebut di awal. Berkali-kali video sebelumnya juga ada kita sebut bahwa sektor ini cukup rapi pergerakannya, naik dengan baik. Dan kalau sampai terjadi perang dan situasi kondisi politik lagi memanas, komoditi biasanya memegang peranan ya. Dia naik dulu. Kemudian sektor finance, nah ini. Kemarin udah saya bilang kalau IHSG rebound, ini rebound. Kalau IHSG koreksi, ini koreksi. Dan tepatnya kebalikannya. Kalau sektor ini rebound, IHSG ikut rebound. Nah, lebih gampang begitu ngomongnya deh. Dan dia kena, di sini dia kena skyline dan rebound, kembali naik di atas selendang, which is saya bilang ini good, ini oke. Jadi potensi 2 hari terakhir nih, Kamis Jumat, saya cukup optimis IHSG bakal bam. Oh, masih ada Rabu. Besok masih Rabu ya. Sorry. Jadi 3 hari terakhir, 3 hari ini ya dia IHSG potensi kayaknya bisa breakout lagi nih. Silakan diatur strateginya ya Bapak Ibu. Terus sektor healthcare, wadaw, persis banget ya. Begitu turun tertahan V-line, besoknya rebound dari V-line. Ini yang kuantitatif. Ya, buat yang banyak yang masih ragu-ragu apa itu kuantitatif dan bagaimana cara kerjanya, silakan nonton video-video kami. Begitu mudahnya kita trading, menentukan support dan resisten dengan 3 garis kita, dan cukup akurat ya, cukup akurat. Tingkat akurasinya menurut saya bahkan cukup tinggi ya, di atas 70-80%-an. Menarik sekali nih ya, sektor healthcare, silakan buy on weakness. Terus industri, wow, rebound juga dari V-line. Nice ya, mantap nih. Ini sementara dia masih bergerak sideways, jadi waspadai kalau dia belum mampu breakout, dia koreksi dulu ya. Nah ini, waspadai dia koreksi dulu. Oke. Terus habis itu ada infrastruktur. Nah, ini juga sama, rebound. Moga-moga bisa segera naik ke atas V-line. Sementara ini juga udah di resisten. Moga-moga V-line ini bisa tertembus dan dia bisa naik di atas V-line, bisa bertahan di atas V-line untuk kemudian naik lagi. Habis itu ada consumer non-cyclicals, masih belum mampu naik di atas selendang. Cukup kuat rupanya, jadi resisten ini ya. Moga-moga dia bisa kembali naik di atas selendang segera. Kalau enggak, dia bisa koreksi lagi nih. Habis itu ada properti, sektor properti. Wah, ini gimana ini? Ya, mirip-mirip ya. Tapi dia much better. Saya sebenarnya cukup, sekali lagi, saya berharap ini juga bisa segera rebound. Ya, biasanya kalau ekonomi jalan, program padat karya yang menggerakkan ekonomi, yang bisa punya motor penggerak cukup besar, itu salah satu sektor properti. Harusnya ini juga segera jalan ya, kita tunggu di tahun 2022 ini deh. Sektor tekno masih belum oke, masih merah-merah aja, saya skip ya. Terus sektor transportasi, ya walaupun merah tapi tertahan di selendang dan dia bikin doji begini, bikin galau, tapi it's okay, pada dasarnya masih aman, silakan hold. Harapan kita dia segera mantul swing dari ini, dari selendang ini. Oke, nah untuk besok rekomendasinya apa nih? Ya, kita coba lihat rekomendasi. Sudah saya buat tadi. Ya, untuk besok apa aja nih? Ya, rekomendasinya untuk trading. Coba kita cek pertama dari BBTN.
BBTN tadi ada yang bilang, Pak lamban banget Pak BBTN. Yang penting selamat ya, nggak usah cari yang cepat. Mau cari yang cepat nanti deg-degan, jantungnya copot nanti ya. Santai aja. Yang penting ini dia udah breakout downtrend dia, udah breakout. Dia udah comeback lagi ke jalurnya ya. Ini kemarin kan dia slightly downtrend ya. Pelan-pelan turun tapi dia bisa rebound. Nah, ini dia sudah mau breakout. Ini kalau dia kayak break ini dia harusnya sih breakout sini. Nah, ini. Saat ini dia sedang konsolidasi ya. Ini titik ini 1815 sedangkan penutupan hari ini di 1815. Jadi BBTN harus bisa naik keluar dari 1815 ini. Pertama targetnya ke ini dulu deh, 1885 dulu ini ya. Habis BPTN ada Adaro. Wah, sudah lama nih nggak rekomendasi Adaro ya. Adaro bagus ya, moga-moga dia bisa segera keluar juga dari downtrend jangka pendeknya. Bisa kembali naik, breakout all time high-nya lagi ya, all time high-nya ini. Oh, sorry, all time high-nya 2650, sedangkan 2470 ini titik tertinggi selama 1 tahun terakhir. Habis Adaro ada BGTG. Ya, BGTG ini juga menarik. Berusaha keluar juga ya dari zona-zona downtrend. Ini saya lihat. Oke. Ini tunggu dia. Nah, kalau dia bisa naik di atas ini, mestinya dia akan bagus nih. 298. Dia breakout nih. Ini membentuk double bottom di bawah ini. Dan dia swing, nah ini kalau dia bisa breakout ini kuat, cukup kuat. BGTG silakan ya, Ganesha ini. Terus ada Harum. Nah sesuai ya, Harum ini, Harum kemarin udah saya rekomendasikan. Cuma ini saya ulang karena bagus, dia berhasil naik di atas lendang, ini bagus nih. Ini confirm ya, lanjutlah ke sini, ke 11.500, moga-moga ya. Habis Harum terakhir TPI. TPI juga kemarin saya sudah sempat ulas ya. Yo, siapa yang nonton? Wah, beruntung dapat TPIA nih hari ini. Ya, saya udah bilang, saya udah beli di ARB, kemarin kita keturun, saya wait and see. Kalau jebol saya cut loss, tapi kalau dia naik, saya tambah. Ternyata dia naik. Saya average down dan hari ini sampai ke sini. Moga-moga segera nutup gap. Moga-moga segera nutup gap ini ya. Nah, ini moga-moga segera tertutup lah, ya. Kalau saya nutup bagus nih. Ya, oke Bapak Ibu. Purna sudah video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu bikin trading plan-nya. Tanpa trading plan, better jangan trading. Ya, oke. Stay safe semua, stay healthy, happy profit, ya. Semoga besok market masih memberi kita kesempatan lagi untuk dapat cuan. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. God bless you all.